Silakan Romo. Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Tuhan berkatilah kami, seluruh petugas ngobrol pendalaman iman yang akan berbicara bersama Bunda Anawanti untuk perjalanan iman. Pribadi yang bangkit sebagai seorang pahlawan dalam kehidupan beriman. Kami mohon berkat-Mu untuk seluruh peserta ngopi dan siapapun yang mendengarkan acara ini dapat mengambil manfaat dalam hidup berkeluarga, dalam hidup beriman. Berkati juga Pak Mulyadi, semua Algons, PD Algons, Rizky dan kawan-kawan, dan Bunda Anawanti supaya dapat menjalankan tugas dengan baik demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke. Terima kasih Romo. Sekarang saya akan mute semua. Saya akan mute, nanti yang co-host silakan unmute sendiri ya. Ya. Saya akan masukkan peserta. Silakan ya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, selamat datang di acara ngopi. Mohon ditunggu sebentar sambil kita menunggu peserta yang lain untuk bergabung. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Selamat datang di acara ngopi. Sudah pukul 7, kini saatnya kita akan mulai acara ngopi malam hari ini. Dan tentu saja malam ini kita akan dipandu oleh barista kita, Romo Gusti Bagus Kusumawante dari Gereja Santa Maria Ratu Rosari Gianyar. Waktu dan tempat saya persilakan Romo. Perjuangan kita dari nol sampai menuju suatu puncak yang disebut dengan hero. Namun sebelumnya kita akan membuka dengan sebuah lagu pembuka yang akan dibawakan oleh Persekutuan Doa Aloysius Gonzaga Denpasar bersama Rizky dan kawan-kawan. Saya persilahkan. Shalom, selamat malam Romo. Terima kasih waktunya. Selamat malam Bunda Anawanti dan saudara-saudara sekalian
yang menjadi peserta ngopi pada malam hari ini. Bersama kami dari Persekutuan Doa Aloysius Gonzaga dan Pasar. Malam hari ini saya mau mengundang saudara-saudara semuanya untuk bangkit berdiri. Kami mau menaikkan satu pujian, kami mau nyatakan bahwa Allah itu baik. Bahwa Allah itu luar biasa, Allah yang selalu beserta kita dan menyertai kita di sepanjang hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau nyatakan dan kita mau naikkan pujian pada malam hari ini. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi dengan sukacita kami nyatakan, itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa, ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi kita nyatakan Yesusku luar biasa. Luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali semua peserta ngopi. Selamat malam Bunda Anawanti. Salam dari Gianyar bersama ibu-ibu yang ada di sini dan semua peserta ngopi acara yang ditunggu episode ke-10. Kita awali dengan doa pembuka. Sesudah itu akan diputar sebuah video profil tentang Bunda Anawanti. Kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, perjalanan iman adalah sebuah ziarah panggilan. Engkau memanggil kami manusia yang lemah dan rapuh ini dari kehinaan dan dari kekurangan, dari kelemahan dan kerapuhan. Engkau kuatkan, Engkau berkati. Seperti Yesus yang seringkali juga kami jatuh, namun Engkau bangkitkan. Kami bersyukur atas kehadiran Bunda Anawanti pada malam ini untuk acara ngobrol pendalaman iman episode yang ke-10. Semoga kesaksiannya memberi kekuatan iman kami dan terutama bagi ibu-ibu yang mendengarkan serta kami peserta ngopi pada malam ini. Semoga pengalaman imannya menjadi sebuah pelajaran dan menjadikan kekuatan bagi kami yang sedang bersiarah di dunia ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lihat
video dari profil Bunda Ana Awanti. Silakan, Bu Mul. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dan saya merasa bahwa saya dipilih Tuhan, boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu saya hadir dalam webinar kerohanian, bukan karena saya baik, tetapi ketika saya berproses dari orang yang tidak baik menjadi baik, itulah yang ingin saya bagikan. Bahwa selalu ada berkat di balik ujian dan selalu ada ujian di balik berkat. Saya Ana Avanti hadir dalam webinar kerohanian, saling memberkati, saling menguatkan, dan saya diberkati untuk memberkati.
Terima kasih, tepuk tangan untuk Bunda Anawanti. Sekarang kita mendengarkan pengalaman iman dari Zero to Hero, Bunda Anawanti. Selamat malam Romo, juga selamat malam Ibu sekalian. Senang rasanya seperti saya kembali ke Bali lagi, walaupun kondisi saatnya seperti ini. Tapi Romo, ini seperti mengobati rasa rindu saya untuk pada suatu hari nanti Tuhan akan izinkan kita bisa bertemu kembali. Saya percaya bahwa dalam perjalanan kehidupan manusia itu tidak ada yang kebetulan. Semua sudah digariskan Tuhan sesuai dengan rencana, sesuai dengan kehendaknya, dan seturut dengan perintahnya. Dan kita melihat bahwa kehidupan itu, kalau saya bisa memilih, saya tentu pilih yang seperti saya harapkan, yang seperti saya inginkan. Tetapi dalam kehidupan ternyata hidup itu bukan karena bagaimana kita ingin, tetapi bagaimana Allah menginginkan kita sesuai dengan wujud yang diharapkan, kenapa Tuhan menciptakan kita. Saya merasa bahwa ketika saya hidup dan saya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang bertumbuh di dalam kehidupan saya yang awalnya itu salah. Dan dulu saya merasa bahwa begitu banyak orang yang bisa saya persalahkan karena sudah menjadikan saya punya masa lalu yang kelam. Itu tadinya, awalnya demikian. Awalnya. Sebelum saya mengenal Tuhan secara pribadi, maka saya selalu mencari kambing hitam yang bisa saya salahkan atas kehidupan yang saya alami. Kebanyakan orang begitu. Ketika orang jatuh, maka karena si A begini, maka saya begini. Ketika kita terpuruk, karena si A yang mengakibatkan saya terpuruk. Dan peristiwa itu menjadi sebuah peristiwa di masa lalu saya yang membuat saya menjadi seseorang yang tidak pernah menyadari bahwa aku itu salah. Jadi kehidupan saya di masa lalu itu isinya hanya bagaimana saya melihat kesalahan-kesalahan orang lain yang kemudian berdampak pada saya. Awalnya demikian. Setelah saya mengenal Tuhan secara pribadi, maka saya menyadari pada saat kita kecil dulu, kita ditimang sayang. Pada saat kemudian kita sudah menginjak anak-anak, kita masih bisa melakukan sesuatu yang sifatnya melihat teman-temannya, teman-teman kita. Dan ketika kita sudah remaja, kita bisa berpikir, dan kemudian kita dewasa, kita bisa mengambil keputusan, bukankah semua yang salah itu adalah karena kita salah mengambil keputusan? Nah, disinilah letaknya. Bahwa pada akhirnya saya merasa bahwa ada sebuah perjalanan kehidupan yang salah, yang kemudian saya yakin bahwa itu bukan salah siapa-siapa, tapi itu adalah kesalahan saya sendiri. Kalau saat ini Bapak Ibu sekalian masih punya rasa bahwa menjadi begini karena si Anu, atau menjadi begini karena saudara, karena teman, cobalah berpikir ulang. Apakah itu tidak kita juga turut ambil andil kesalahan di dalamnya? Nah, setelah saya mengikuti Yesus menjadi satu-satunya juru selamat saya, sebelumnya saya bukan Nasrani, dan kemudian ketika saya mengalami kegagalan dalam kehidupan rumah tangga, dan kemudian saya menjadi seorang hidup sendiri, membesarkan seorang anak perempuan, dan kemudian saya dipertemukan oleh Tuhan dengan Pak Da, dengan Mas Hendri.
yang memberikan saya 2 orang keturunan anak pria, anak laki-laki. Kemudian saya belajar apakah saya akan hidup terus-menerus dengan beban masa lalu dalam hidup saya. Kemudian saya mengatakan bahwa kalau setiap hari kita berdoa, kalau setiap hari kita menyanyikan syair-syair yang indah, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Nyanyi tentang apa aja tentang kasih. Kemudian saya berpikir, apakah saya sudah menjalankan kasih? Pelayanan ke sana kemari, menyanyi, berfirman, tapi kalau ternyata saya tidak bisa mengampuni masa lalu saya, dan kalau ternyata saya tidak bisa mengampuni orang-orang yang menjadi masa lalu saya, menurut saya kok kayaknya kebohongan ya. Buat apa saya bisa melayani ke sana kemari kalau ternyata saya tidak bisa mengampuni orang-orang yang tadinya saya anggap dia bersalah dalam hidup saya. Kalau mengampuni itu kan berarti dia salah, saya enggak. Saya pikir-pikir lagi, mengapa saya pelayanan demikian giat? Kalau ternyata saya tidak bisa mengampuni, buat apa? Berarti kata-kata itu hanya sejauh syair lagu. Sampai pada akhirnya, saya berdamai dengan diri saya sendiri. Saya berpikir, kalau dulu tidak ada ayah dari putri saya yang disebut mantan, tentu saya tidak akan pernah melahirkan seorang anak yang luar biasa, putri saya, putri pertama saya, yang kemudian memberikan 2 orang cucu yang hebat-hebat. Kalau saya tidak bersama dengan seseorang yang Tuhan izinkan, maka saya tidak akan pernah menerima anugerah seorang putri, Mbak Intan Avanti, yang bagi saya adalah sinar dalam hidup saya. Kemudian saya berpikir bahwa semua yang terjadi dalam setiap kehidupan manusia itu Tuhan izinkan. Kalau tidak Tuhan izinkan, maka tidak akan pernah terjadi. Mulailah saya merasa bahwa orang-orang yang terhadir dalam hidup saya, dia adalah pahlawan. Dia adalah guru kehidupan saya. Dia adalah orang yang berjasa dalam hidup saya. Tanpa mereka, saya tidak akan pernah menjadi anak Avanti hari ini. Tanpa mereka, saya hanya akan menjadi seorang perempuan biasa yang tidak pernah merasakan bagaimana anugerah Tuhan yang besar itu terjadi dalam hidup saya. Ketika saya bisa mengampuni, ketika saya mengalami begitu banyak hal-hal yang mengubahkan hidup saya, pintu berkat terbuka. Rezeki saya terbuka. Dan kemudian ketika saya bisa mengampuni, saya setiap hari sampai hari ini, sampai detik ini, saya tidak pernah tidak mendoakan ayah dari putri saya dan keluarga yang sudah dibentuk oleh beliau. Saya belajar tentang kasih tanpa syarat. Saya belajar betapa indahnya mengasihi. Dan saya merasa bahwa dalam hidup saya tidak lagi punya musuh gitu. Gak ada sama sekali dalam hidup saya. Setelah peristiwa pengampunan yang begitu besar terjadi dalam hidup saya, kemudian saya belajar untuk memahami bahwa mereka hadir seperti yang Tuhan inginkan. Dan saya dibaptis ketika menikah dengan Bapak pada usia 26 tahun dalam pernikahan kedua saya. Saya menjadi manusia baru. Saya tidak pernah mengecilkan atau merendahkan agama yang dulu pernah menjadi agama yang saya pilih.
Saya merasa manusia itu ada kasih di atas segala cinta. Dan mulai saat itu saya belajar mencintai tanpa syarat. Dan ketika tahun 1996 Mami sakit kanker stadium 3B, rasanya bumi mau runtuh saat itu. Papi meninggal pada usia 45 tahun. Saya di dalam keadaan nggak punya apa-apa. Saya jual apapun yang saya punya, dari meja, kursi, TV, lemari es, sampai semuanya saya jual untuk mengobati Mami. Dan kemudian melalui sebuah perjumpaan yang sangat pribadi dengan Tuhan, di depan ruang operasi, saya mendengarkan Tuhan bicara pada saya. Anak Avanti, ikutlah aku. Sebuah kalimat yang saya yakin adalah sebuah panggilan hidup. Ya, tentu bagi banyak orang mengetahui bahwa panggilan hidup itu terjadi untuk biarawan, biarawati, tapi Tuhan berikan panggilan pada awam. Saya merasa dipanggil Tuhan secara pribadi, dipakai Tuhan secara pribadi, dan kemudian mengalami persiarahan hidup, melayani sesama, melayani yang papa, miskin, menderita, yang kecil, dan difabel. Kemudian 1998, toko saya dan Mami dibakar massa pada saat itu, di kerusuhan Solo. Semuanya habis rata tanah. Tapi Mami bilang, jadi orang itu jangan mudah trauma. Ini Indonesia. Ini tumpah darah kita, tempat kita hidup dan lahir makan. Segala-galanya di Indonesia. Saya begitu banyak belajar tentang pengampunan. Saya banyak belajar mengalami sebuah kehidupan baru. Yang kemudian saya baru tahu ternyata saya sudah dipakai Tuhan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Mulailah saya menyadari hidup memberikan prioritas pada suara Tuhan dibanding suara manusia. Ketika saya mulai hidup melayani sesama dan mewartakannya, saya selalu menggunakan kamera, lensa, kemana-mana apa yang saya lakukan selalu direkam, selalu saya dokumentasikan sampai saat ini, kemudian menjadi dokumentasi yang indah, yang tidak mungkin bisa terulang kembali semuanya itu. Dan ketika itu, banyak orang yang belum siap menerima bahwa mencari popularitas itu tidak salah. Banyak orang mengatakan anak Avanti mencari popularitas melalui anak-anak cacat, melalui kegiatan-kegiatan yang terus dipotret, diwartakan, ditunjuk-tunjukkan. Tapi saya katakan, ya, memang itu tujuan hidup saya. Sejak kecil, ketika saya hanya sekolah TIPA sampai bangku SMP, nggak pernah kuliah, nggak pernah belajar fashion, juga tidak pernah jelak-jelak luar negeri. Saya hidup dengan segala keterbatasan yang saya punya, nggak bisa pakai internet, nggak tahu macam-macam lah, nggak bisa pakai laptop juga belum bisa, baru mau akan belajar. Dan ternyata Tuhan itu memakai saya dengan segala keterbatasan saya. Tuhan mengenapi kekurangan saya, menyempurnakan bagian-bagian yang saya sungguh dalam keterbatasan, dan mengangkat saya dari kubangan yang pekat. Saya merasa dipulihkan. Saya merasa bahwa sebagai orang yang tidak baik, kemudian menjadi baik, ternyata Tuhan melakukan proses itu
untuk saksi kemuliaan Tuhan. Pada akhirnya, saya melangkah dengan pasti dengan panggilan hidup saya. Saya tidak mau terlalu mendengarkan suara manusia, tetapi saya lebih fokus mendengarkan suara Tuhan. Dan ketika banyak orang mengatakan anak Avanti pencitraan, apa yang saya lakukan, saya tunjukkan. Saya katakan seseorang yang populer itu harus punya citra yang baik. Maka saya pun ketika orang mengatakan pencitraan, saya tidak mengatakan tidak. Saya harus bercitra baik supaya saya bisa menuntun langkah banyak orang menuju kebaikan. Saya harus menunjukkan apa yang saya lakukan baik. Dan ketika banyak orang bersembunyi, saya belajar dari buku Mother Teresa. Mother Teresa katakan, kalau kamu berbuat baik dan kamu yakin tulus adanya, jangan bersembunyi. Tetapi tegaklah menonjol lebih tinggi daripada orang lain, supaya orang yang menderita tahu kemana mereka mencari pertolongan. Kamu jangan bersembunyi. Lalu ajarlah tangan kiri, latihlah tangan kiri untuk sebaik tangan kanan, dan satukanlah untuk memuliakan nama Tuhan. Itu yang saya tahu, itu yang saya pelajari, yang meneguhkan saya 20 tahun saya membuat sebuah kegiatan Yayasan Anak Avanti yang diawali dari Wisma Kasih Bunda. Orang mungkin tidak paham mengenai panggilan hidup saya, tapi Anda tidak perlu paham. Karena dia mengerti, dia peduli, dan saya percaya bahwa apa yang telah Tuhan berikan kepada saya ini bersifat ilahi. Dan kita ini adalah manusia yang manusiawi, dengan keterbatasan, dengan kekurangan, dengan kelebihan dan kekurangan yang manusiawi. Saya belajar banyak betapa kalau kita terlalu banyak mendengarkan suara orang, akhirnya energi kebaikan itu akan hilang. Pelayanan, kakean kumpul, kebanyakan mendengarkan, kebanyakan konflik, tapi kita menyanyikannya lagu-lagu syair-syair yang indah. Saya pikir ada sesuatu yang salah. Saya pikir banyak orang melayani, tapi dia tidak bisa melayani dirinya dia sendiri untuk memperbaiki diri, melatih.
pada saat saya tidak berpenghasilan, butik saya sudah tutup 7 bulan, usaha saya jatuh. Tapi Tuhan malah meminta saya membuat APD dan jangan dijual dan hanya diberikan saja kepada rumah sakit di seluruh Indonesia. Akhirnya saya mengubah tempat industri saya membuat kebaya menjadi lautan plastik yang kemudian memproduksi puluhan ribu APD standar medis yang setiap sore 1.000, 2.000 setiap hari kami bagikan dan sampai saat ini masih terjadi. Ketika saya tidak berpenghasilan, Tuhan malah meminta saya untuk memberikan. Saya tidak mengatakan ini ujian. Saya mengatakan ini adalah karunia. Tapi ketika itu, saat itu, Tuhan memberikan kepada saya mata air baru di tengah mata air mata saya, sebuah usaha baru. Dan sekarang saya memproduksi sambal. Saya tidak bisa mengerti rencana Tuhan itu apa dengan hidup saya. Dari waktu ke waktu saya belajar memahami Tuhan. Sebenarnya Tuhan ini ingin saya jadi apa? Ya Tuhan jawab seperti yang ku mau. Saya merasa bahwa banyak orang tidak bisa menerima orang maju seperti saya. Gak bisa menerima mereka. Mereka merasa saya ini seperti seseorang yang pansos, panjat sosial, cari popularitas. Tapi memang itu yang saya cari. Saya pansos, saya panjat sosial untuk menunjukkan betapa Tuhan itu mulia terjadi yang telah memberikan kepada saya kehidupan yang selalu Tuhan perbarui. Dan itu saya pansos. Saya ingin memamerkan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Apa itu salah? Salahnya tuh di mana? Dan ketika saya ingin populer, semua direkam, dipamerkan kepada banyak orang. Orang nggak bisa menerima. Dianggap seperti itu tuh tabu. Tabunya tuh di mana? Salahnya tuh di mana? Semua orang ketakutan dengan suara manusia. Kenapa mereka tidak takut dengan suara Tuhan? Kita seharusnya bisa membedakan mana suara manusia yang harus didengar dan mana suara orang yang tidak harus kita dengar. Akhirnya kita berhamba pada netizen. Saya tidak bisa berbuat baik, kemudian saya bersembunyi. Saya harus kuat. Saya harus menunjukkan kebaikan yang terjadi dalam hidup saya. Bagaimana kemudian kebaikan-kebaikan itu harus saya tunjukkan kepada banyak orang. Media meliput, kemudian anak Avanti menjadi tambah terkenal. Ketika pandemi COVID-19 ini saya tambah terkenal. Baru beberapa hari, ya mungkin 2 hari yang lalu, follower saya jadi 1 juta. Karena saya terus upload kebaikan. Terus menonjolkan diri. Apa yang salah? Sudah layak dan sepantasnya umat Katolik itu berhenti untuk punya sudut pandang cara berpikir yang salah tentang kehidupan yang dipakai Tuhan. Orang yang dipakai Tuhan itu kudu kuat, harus punya kekuatan, harus berani menjadi saksi kebaikannya. Bagaimana Tuhan itu melihat kita? Bagaimana perbuatan-perbuatan kita itu akhirnya harus banyak dilihat orang. Supaya orang tahu dan meniru, paling tidak sama atau lebih baik daripada kita.
Bagaimana saya kemudian belajar memahami suara Tuhan, mengerti rencananya, dan berjalan pada sebuah jalan yang senantiasa Tuhan tuntun dari dulu, sekarang, dan sampai besok-besok. Itu adalah sebuah perjalanan persiaran hidup yang sulit untuk diterima oleh banyak orang. Orang yang tidak bisa menerima anak Avanti, ya dia nggak ngerti. Kenapa anak Avanti kok muncul terus di TV? Kenapa dia kok kalau berbuat baik dia ceritakan? Ya harus aku ceritakan lah. Sebuah kebaikan. Aku menyenangkan hati Tuhan. Kenapa harus aku simpan? Seperti sebuah sinar atau lilin, kenapa harus diletakkan di bawah gantal? Bersinarlah. Saudaraku, kamu bersinarlah. Jangan takut sama suara orang. Kalau kamu dirasani, diomongin orang ini, itu sebuah proses yang menguji kesetiaan kita pada panggilan Tuhan. Bahwa Tuhan memanggil itu secara pribadi. Ada orang bagi-bagi sembako pada saat COVID ini. Di foto, posting. Wah, netizennya banyak yang komen. Ya komen itu kan karena dia nggak nyumbang. Kenapa kita masih dengerin dia? Kadang-kadang kita itu heran. Yang baik-baik itu malah dihentikan takut karena komentar orang. Kalau saya bagi-bagi sembako, bagi-bagi apapun, saya dokumentasi mulai beli barangnya, sampai masuk pada plastiknya, sampai berangkat masuk mobilnya, sampai dibagikannya, sampai mimik mereka sukacita, dan itu saya rekam. Itulah yang akhirnya sebentar lagi akan muncul 13 episode kisah cerita cinta anak Avanti di Metro TV. Dari apa? Dari dokumentasi itu. Semua dokumentasi saya. Yang orang bilang, orang kok kemana-mana selalu ada kameranya banyak. Ya, kamera banyak itu untuk merekam kebaikan Tuhan yang terjadi pada diri saya, dan kemudian rekaman itu saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Betapa Tuhan itu baik. Kalau tidak ada lensa kamera, kalau tidak bisa melihat kebaikan Tuhan lewat kita, bumi ini akan diisi oleh energi-energi negatif. Saya siap. Setiap hari saya webinar seperti ini tuh setiap hari. Bisa 3-4 kali satu hari. Ya saya ceritakan seperti ini. Kalau kamu yakin kamu berbuat baik, menonjollah lebih tinggi daripada orang lain. Supaya orang lain itu memancarkan, melihat sinar kemuliaan Tuhan lewat dirimu. Yang salah itu di mana? Dan itulah yang terjadi akhirnya. Sekarang ini, di saat pandemi COVID-19 ini, saya lebih terkenal daripada dulu. Jauh lebih terkenal daripada dulu. Sekarang setiap hari saya nyambel, setiap hari saya masak, setiap hari saya pamer makanan, pamer segala macam saya pamerkan. Followersnya tambah banyak. Saya ingin orang menyaksikan kemuliaan Tuhan dan melihat saya. Lalu ada orang bertanya pada saya, Bunda tuh kok nggak pakai perhiasan katanya. Saya tidak pakai emas berlian 1 gram pun di tubuh saya. Ini anting-anting saya ini perak bakar harganya 60.000. Dan setiap hari 24 jam selama saya pergi, saya hanya menggunakan kalung rosario ini kemanapun berada 24 jam. Ini adalah perhiasan terindah dalam hidup saya. Saya tidak peduli dengan baju apa, tapi bagi saya, dia mengubahkan saya untuk menjadi anak Avanti yang baru, yang nggak pernah takut pada manusia. Saya nggak pernah gentar dengan apapun kata orang terhadap saya, dan saya akan terus berjalan.
menyusuri perjalanan waktu, hingga pada suatu hari nanti Tuhan izinkan saya boleh kembali kepada Tuhan dengan mencintai sesama dan siapapun dia dimanapun berada. Demikian pula juga perjumpaan saya dengan Romo Wante dan juga pelayanan-pelayanan saya pada saat saya di Bali. Semoga saya masih diizinkan untuk kembali dan kembali dan kembali lagi boleh melayani bersama. Selamat malam, semoga apa yang saya ungkapkan dari hati bisa membuka perasaan untuk senantiasa mengerti bahwa Tuhan itu mengizinkan semua ini terjadi. Selalu ada ujian di balik berkat. Orang yang diberkati pasti diuji, orang yang diuji pasti diberkati. Matur nuwun Romo, berkah dalu. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tepuk tangan untuk Bunda Anawanti. Sekarang kita merespon perasaan kita, kesaksian iman dari Bunda Anawanti. Ini ada yang bertanya, seorang ibu yang siap mau menggali dan menimba kekuatan iman dari Bunda Anawanti. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Romo. Nama saya Wisnu Bunda, saya hadir bersama perkumpulan ibu-ibu paroki San Mari Gianyar malam ini untuk mendengarkan kisah Bunda Ana malam ini. Baik Bunda, satu pertanyaan dari saya. Tadi di awal Bunda menyampaikan bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua sudah diatur oleh Allah, seperti itu. Hingga sekarang Bunda sudah mengalami begitu banyak hal dalam hidup Bunda. Bunda tadi juga mengatakan bahwa hidup bukan seperti yang saya inginkan, melainkan seperti yang Allah inginkan. Pernah tidak sih Bunda mengalami pertentangan dengan batin Bunda? Atau mungkin dalam melakukan pelayanan pernah tidak bertentangan mungkin dengan keluarga seperti itu? Karena tadi kami lihat ada banyak sekali pelayanan yang Bunda lakukan dan sepertinya keseluruhan hidup Bunda saat ini adalah untuk pelayanan. Bagaimana Bunda bisa begitu berserah kepada kehendak Tuhan? Itu yang ingin kami ketahui Bunda. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Bunda. Kalau pertentangan melayani dalam keluarga itu mungkin tidak ada. Tetapi bagi saya ketika saya melayani sesama, orang melihat saya berbuat baik dan ditunjuk-tunjukkan kepada banyak orang itu pertentangan batinnya besar sekali. Karena sebagian besar orang itu mungkin tabu ya, ketika orang memberi tapi menunjukkan kebaikan di mata banyak orang seperti itu. Jadi sebetulnya bagi saya mungkin bagaimana pertentangan pelayanan itu sebetulnya lebih kepada sudut pandang cara berpikir. Kalau yang kita pikirkan itu adalah sesuatu yang baik, lakukan saja. Kalau ternyata itu menjadi manfaat yang baik, lakukan saja. Karena yang kita layani itu Tuhan melalui manusia. Dan Tuhan itu tidak perlu untuk kita yakinkan. Karena sehelai rambut yang jatuh pun Tuhan tahu. Itu pegangan hidup saya. Tuhan tahu kok. Dan saya selalu mengatakan kepada orang-orang lain yang menghentikan langkah pelayananmu itu sebenarnya jangan pernah kita itu takarannya itu manusia. Kalau takarannya manusia kita pasti akan kecewa. Jadi selama apa yang kita lakukan baik, jalan aja. Dan sampai sekarang pun saya tetap berjalan. Karena halangan itu kadang-kadang munculnya tuh bukan dari orang lain. Sekali lagi Bu, cobalah kita lihat. Kadang-kadang memang dari diri kita sendiri ada sesuatu hal dalam sudut pandang kita yang salah. Sehingga pada akhirnya kita mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan pelayanan yang kita lakukan. Ya. Terima kasih. Mungkin ada yang bertanya, silahkan.
Apakah ada chat atau raise hand? Bapak Ibu sekalian, apabila ingin bertanya silakan menggunakan fitur chat, ketik bisa langsung ke saya, nanti akan saya sampaikan. Bisa juga dengan menggunakan fitur raise hand yang ada di dalam Zoom, sehingga nanti bisa bertanya langsung kepada Bunda Ana Avanti. Baik, ada pertanyaan malam ini, Romawanto. Ya, silakan Dalam dibantu. putra-putri, bagaimana Bunda menumbuhkan rasa cinta kepada Tuhan melalui pelayanan? Ya, jujur saya katakan Pak, Ibu semua, jangan pernah kita mendikte anak-anak kita, karena biarkanlah Tuhan itu memproses anak-anak kita. Takut akan Tuhan itu karena Tuhan, bukan takut karena orang tua. Sampai saat ini anak-anak saya memang belum terlalu dianggap tekun untuk beribadah secara yang dikasih lihat orang itu, wah ini orang aktif gitu. Karena setiap anak itu punya proses sendiri-sendiri. Kita itu, anak itu bukan mesin fotokopi, bukan mesin cetak. Tuhan akan berkehendak secara pribadi kepada mereka masing-masing, berproses masing-masing, bahwa Tuhan berkehendak atas setiap kelahiran yang diciptakannya. Sehingga saya tidak pernah memaksakan mereka melewati jalan saya, karena saya percaya setiap anak punya jalan sendiri-sendiri dalam hidupnya. Mereka berhak untuk mendapatkan jalan dari Sang Pencipta, dan mereka pasti akan terbentur-bentur dengan segala ujian yang mereka terima. Dan saya tidak bisa menjadi penyelamat bagi mereka, karena Tuhanlah Allah penyelamat mereka. Jadi menumbuhkan kepercayaan kepada anak itu memang tidak mudah. Saya punya kapel sendiri di rumah saya sendiri, di lantai atas. Romawanto pernah ketemu? Ya, saya pernah. Ya. Tapi yang tekun berdoa, ya adalah orang-orang di dalam rumah yang memang sudah berproses dengan Tuhan. Dan proses itu kan bukan pemilu ya, yang 5 tahun, gitu. Bukan sekolah SD yang 6 tahun gitu. Proses itu kan berjangka pada karunia. Jadi Allah sendiri yang bekerja lewat banyak peristiwa dengan anak-anak kita. Ya kita serahkan mereka sesuai dengan rencana Tuhan, sejauh mana Tuhan memproses mereka. Karena kita hanya dititipi mereka, dan anak-anak bukan mesin fotokopi orang tua. Saya percaya pada tangan Tuhan, mereka pasti akan memberikan yang terbaik dalam hidup anak-anak kita. Biarlah mereka jatuh bangun dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Ya. Ada lagi? Baik, pertanyaan berikutnya. Bunda memakai rosario apakah sejak terkenal menjadi desainer atau baru-baru saja? Apakah tidak ada pengaruh? Apakah tidak ada pengaruh terhadap klien-klien yang non-Kristiani? Begitu, Bunda. Saya menggunakan rosario setiap hari 15 tahun. 15 tahun. Dan selama 15 tahun, saya tenang bersama dengan rosario saya. Apakah Anda pernah melihat saya tanpa rosario di TV, di majalah, di Istana Negara, dalam acara-acara apapun juga? Saya tidak pernah melepaskan rosario ini dari tubuh saya, kecuali tidur. Perhiasan terindah dalam hidup saya. Dan tidak ada satu orang pun yang pernah meminta saya untuk melepaskannya. Kekuatan itu terlalu besar. Jadi saya kondangan ya pakai rosario. Saya dalam sebuah komunitas agama lain, saya juga pakai rosario. Dan tidak pernah terjadi. Karena mungkin bagi saya tergantung bagaimana kita membawa diri kita ya. Kalau kita menggunakan rosario setiap hari,
dan itu membuat kita menjadi tenang dan tenteram, maka saya rasa itu semua kembali kepada batin kita. 15 tahun sudah. Dulu tidak setiap hari. Selama 15 tahun ini saya menggunakannya setiap hari. Dan tidak ada ceritanya gitu. Rosario saya itu tidak ada ceritanya. Pokoknya dari kayu, warnanya coklat. Kalau dikasih orang, dikasih siapa aja, saya pakai gitu. Nggak harus dari Roma, nggak harus dari mana-mana gitu. Tapi setiap hari saya pakai. Kalau saya menemukan masalah, saya pegang gini. Gitu. Jadi bagi saya, apa ya, tentram aja saya, tenang, dan dalam acara apapun juga saya tidak pernah diminta oleh TV manapun juga, dalam komunitas apapun juga untuk melepaskannya. Begitu. Baik, terima kasih Bunda. Ada pertanyaan berikutnya dari Franz Lina. Sepertinya ini fansnya Bunda ini. Saya menyaksikan acara Susi Cek Ombak, di mana Bunda Ana menjadi bintang tamunya. Saya lihat rosario yang Bunda kenakan. Pertanyaan saya, apakah ada komentar dari Ibu Susi mengenai rosario itu? Tidak pernah terjadi selama ini, dan tidak pernah sekalipun terjadi. Di istana pun saya tidak pernah diminta untuk melepaskan, karena kebetulan Ibu Negara juga merupakan klien saya, juga Bapak Presiden juga saya dikaruniai boleh membuat baju untuk beliau. Dan dalam setiap acara, tidak hanya Bu Susi ya, semuanya tidak pernah. Bahkan saya merasakan bahwa mereka sangat menghormati saya, dan ada kekuatan yang menguatkan langkah-langkah saya ketika setiap hari saya menggunakan rosario gitu. Ya mungkin orang lain mungkin pas pesta dia tidak pakai, atau mungkin lagi acara-acara resmi dia tidak mengenakan, tapi saya memang menggunakan setiap hari gitu, kecuali tidur Pak. Ya, jadi khususnya klien saya 12 tahun, beliau tidak pernah tidak pernah komen apa-apa gitu. Semua yang bersama dengan saya tidak pernah berkomentar dengan penampilan saya setiap hari. Baik, terima kasih Bunda. Pertanyaan yang berikutnya dari Wira Andi. Bunda, adakah rasa kejenuhan atau putus asa ketika doa-doa Bunda tidak didengarkan oleh Tuhan? Ya, pada saat dulu saya mengalami masalah keluarga dengan rumah tangga saya yang dulu, saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, katanya Tuhan itu adil. Katanya Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang. Mengapa setelah saya memilih Yesus sebagai satu-satunya juru selamat saya, mengapa doa-doa yang saya panjatkan Tuhan tidak dengarkan, dan Tuhan tidak kabulkan, dan Tuhan seperti membiarkan saya, dan saya merasa bahwa Tuhan itu bohong. Setelah saya mengalami permenungan, setelah saya mengalami kehidupan yang diperbaharui selalu, saya meyakini bahwa ternyata doa itu bukan mendikte Tuhan. Kalau doa-doa saya tidak dikabulkan atau belum dikabulkan, itu pasti karena Tuhan itu tahu bahwa itu belum waktunya untuk saya. Dan kalau doa-doa saya pada saat itu kok tidak terwujud dalam sesuatu yang nyata, kemudian saya sadar, mungkin ini bukan yang terbaik. Tuhan nggak boleh ini. Dan banyak hal yang saya pelajari yang akhirnya membawa saya pada sebuah doa penyerahan diri. Saya sering berdoa dengan doa ucapan syukur tanpa minta. Hanya Tuhan aku bersyukur, Tuhan aku bersyukur, Tuhan aku bersyukur, dan Tuhan aku bersyukur,
Tuhan, aku bersyukur begitu. Saya tidak pernah membayangkan karir saya menjadi seperti ini, karena dulu ibaratnya makan aja susah. Ketika semua yang saya miliki disita bank, dan habis semuanya, dari mulai almarhum ayahanda meninggal pada usia 45 tahun, saya tidak pernah berpikir bahwa akan menjadi anak Avanti hari ini. Maka ketika saya susah, yang saya ingat adalah saat di mana saya dipulihkan. Proses itulah. Dan kemudian ketika saya berdoa dan Tuhan tidak mengabulkan, saya percaya bahwa Tuhan memang tidak boleh itu. Tidak boleh. Tuhan tidak izinkan itu. Dan itulah pelajaran-pelajaran yang saya selalu imani dalam perjalanan hidup saya, bahwa banyak orang tidak tahu saya di Jakarta itu saya tidak punya rumah. Saya tidak punya mobil. Dan ternyata saya bisa berhasil sampai hari ini. Karena hidup itu adalah pilihan. Mau beri apa tergantung yang dipilih. Demikian pula juga menjalani ritual doa. Mau doa seperti apa caranya, itu juga seperti yang kita pilih. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan, itulah menjadi bukan pilihan kita. Yang Tuhan tahu itu tidak boleh. Ya, kemudian secara isyarat batin saya menyadari, dan beberapa waktu yang lalu ketika pandemi COVID-19 awal-awalnya itu saya mengalami depresi, ada sesuatu yang tidak bisa saya ceritakan. Kemudian malam-malam saya minta pertolongan, Mami minta pertolongan pada seorang suster mengajarkan kepada saya begini, Bu Ana, sekarang ambil air hangat, kemudian pegang, dan kemudian tangannya letakkan di atasnya. Undang Roh Kudus untuk hadir. Kemudian berdoalah. Tuhan, semoga energi positif mengalir atas air yang saya minum ini dan mengusir roh-roh jahat, energi negatif, dan kiranya Tuhan memberkati, menyembuhkan sakit penyakit. Dan seperti itu diajarkan kepada saya untuk berdoa pagi dan malam. Akhirnya saya pulih. Sebuah keyakinan yang saya namai adalah doa air hangat. Ya, itu pengalaman iman saya dengan doa, yang ternyata doa itu mengalami sebuah mukjizat sendiri-sendiri. Kalau Tuhan tidak izinkan, itu adalah peringatan bagi kita bahwa itu bukan yang Tuhan mau dari kita. Baik, terima kasih Bunda. Pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Sri Sundari. Saya sangat kagum akan pengalaman iman Bunda Ana Avanti yang bisa peka dan terbuka akan kehadiran Allah. Apakah Bunda pernah mengalami luka batin dan bagaimana untuk menghilangkan itu? Dan bagaimana Bunda untuk selalu bangkit dan selalu semangat dalam karya pelayanan meski banyak yang tidak suka? Silakan Bunda. Bagi saya hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Seperti saya ini banyak yang tidak suka. Kenapa mereka tidak suka? Karena mereka tidak bisa seperti saya. Mereka takut menjadi saksi kemuliaan Tuhan. Takaran mereka adalah suara manusia, sedangkan saya tidak. Saya punya kekuatan untuk meyakinkan kepada banyak orang bahwa yang saya lakukan itu baik. Anda harus melihat bahwa saya itu baik. Oleh karena itu, bagi saya secara pribadi, manusia yang iri itu justru pahlawan bagi saya. Dari merekalah saya belajar setia pada Tuhan. Dan kalau disebut dengan luka batin, yang ketika saya mengalami satu kegagalan dalam rumah tangga, saya mengalami satu kebencian terhadap ayah saya almarhum, dan saya merasa ada yang salah dengan keluarga saya. Luka batin itu harus disembuhkan dengan cara merasa bersalah.
Luka batin itu tidak bisa sembuh kalau kita merasa benar. Dan ketika saya merasa bersalah, aku bersalah. Dan tidak saya logika. Dan saat itulah orang yang telah melukai hati saya, tadi saya katakan dia adalah pahlawan bagi hidup saya. Tanpa mereka saya nggak akan belajar hidup. Tanpa mereka saya nggak pernah jadi pinter. Tanpa mereka saya tidak akan pernah menjadi anak Avanti hari ini. Jadi sebetulnya luka batin itu adalah pemulihan cara berpikir. Ketika saya merasa dia pahlawan bagi hidup saya sampai hari ini mendoakan kok supaya sehat, panjang umur, dan selalu diberkati seperti itu. Tapi kalau kita merasa benar, maka tidak akan pernah terjadi luka batin itu sembuh. Mau disembuhkan pakai suster canggih apapun juga lah. Mau ke Tumpang, Malang, mau ke Cikanere, mau retret 88 hari, atau 88 tahun, 88 bulan lah ibaratnya, ya tidak akan pernah sembuh. Karena penyembuhan luka batin itu kalau kita merasa bersalah. Ada seorang teman saya mengatakan begini, lah kalau orang dirampok itu yang salah siapa? Kan dia nggak salah, wong dia rampok. Itu kan kacamata manusia. Mungkin Anda kurang sosial, kita tidak tahu. Pelit banget mungkin, atau jahat, kita tidak pernah tahu. Maka Tuhan meminta secara paksa, dengan banyak cara, iblis masuk. Jadi kita tidak bisa kasat mata melihat itu. Dan mami saya bilang, maaf ini kalau yang ada yang terluka dengan kalimat saya mohon maaf. Orang bodoh yang memelihara luka batin. Semua orang luka itu kan mesti cari pengobatan. Ke dokter, ke rumah sakit, mesti cari pengobatan. Orang yang sampai memelihara luka batin itu ya orang yang memang ya katanya mami saya wong bodoh. Harus tidak boleh begitu. Oleh karena itu saya, ibu saya dan keluarga saya memulihkan. Orang sakit kok dipelihara. Salahnya sendiri orang sakit kok dipelihara. Nah itu simpelnya seperti itu. Untuk apa? Gak ada gunanya sama sekali. Kalau orang tua berantem, anak-anaknya harus berantem juga. Kalau anak-anaknya punya masalah, orang tuanya harus berantem. Ya kalau Anda menjadi Katolik ya tidak begitulah. Katolik itu kan iman pengharapan akan kasih, ya kan? Kasih pasti murah hati. Wah nyanyi ini nyenengin banget. Wah kasih pasti memaafkan. Tapi nggak bisa memaafkan, nggak bisa murah hati. Makanya lagu-lagu yang indah itu kadang-kadang hanya sebatas syair. Sulit untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi saya katakan, saya bisa. Anda pasti juga bisa. Dengan merasa bersalah itu, aku salah. Luar biasa. Bunda, pertanyaan dari berikutnya ini dari Pak Benny Bob Nikini. Ini beliau dari Bali. Bagaimana cara menyelesaikan masalah yang pernah Bunda alami? Apakah dengan berdoa khusus, misalnya dengan doa novena atau doa-doa yang lainnya? Dengan contoh mungkin yang spesifik. Ya. Mohon maaf, doa memang menyelesaikan segala-galanya. Tapi saya memilih untuk berbicara empat mata. Salah tidak salah itu saya harus minta maaf duluan. Karena saya Katolik. Jadi saya tidak logika. Walaupun persoalan di dalam persoalan itu mungkin bisa dibilang kesalahan saya kecil, tetapi dengan saya meminta maaf terlebih dahulu, apapun nanti tanggapan orang lain, bagi saya itu menunjukkan bahwa saya Katolik. Iman Katolik saya mengatakan demikian. Lalu saya berdoa, memohon kepada Tuhan untuk membersihkan apa yang ada dalam pikiran saya, untuk membersihkan apa yang menjadi luka dalam hidup saya. Dan setelah kira-kira 2-3 tahun kemudian saya baru menyadari ternyata masalah saya dengan orang tersebut itu membuat saya menjadi kuat, membuat saya menjadi belajar,
Dan pada akhirnya saya merasa berhutang budi pada dia. Kalau tanpa orang itu, saya nggak bisa pintar seperti sekarang. Dialah yang membuat saya pandai. Gitu. Karena selalu ada berkat di balik ujian itu pasti ada. Dan itu yang saya rasakan. Dan selama ini saya selalu meminta maaf terlebih dahulu. Begitu masalah itu terjadi, nggak lama-lama, nggak pakai saya rasa-rasain, langsung saya angkat telepon atau saya WA. Sorry, aku salah. Di lain kesempatan waktu saya mau belajar lagi. Sorry dan salam untuk keluarga ya. Rasanya lega banget. Itu yang saya rasakan. Karena Tuhan inginkan itu terjadi bagi setiap orang percaya. Penghakiman itu kan letaknya pada akhir kehidupan dan itu bukan di tangan manusia, itu di tangan Tuhan. Baik, Bunda. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Yuliana Peti. Apa yang menjadi penguat bagi Bunda di saat semua yang Bunda miliki habis? Tuhan tidak pernah menghabisi raga saya. Tuhan itu Allah Sang Maha, mengerti bahasa hati. Dan pada saat semuanya habis, justru disitulah letaknya saya itu punya Tuhan yang tidak pernah habis mengasihi saya sampai hari ini. Dan saat pandemi COVID-19 ini, saya susah. Tapi Tuhan selalu membuka jalan, memberikan jalan pada saya. Yang terpenting bagi setiap hidup kita itu adalah bagaimana kita mencari kebahagiaan dalam setiap kesulitan sebesar apapun juga. Kalau orang bisa berbahagia dengan pikirannya, pasti dia akan mengalami satu sukacita dalam hidupnya. Dan saya merasa ya, orang mau bahagia dan tidak itu masalah pilihan. Kalau pilihan pikiranmu yang kamu ingin bahagia, kamu pasti akan bahagia. Walaupun kamu nggak punya uang sekalipun, karena kebahagiaan itu dulu yang saya rasa, apakah kalau orang kaya masih bahagia, ternyata enggak. Kebahagiaan itu masalah pikiran dan sejauh rasa syukur. Baik, pertanyaan terakhir karena waktu sudah menunjukkan jam 9 lebih ini di Bali. Pertanyaan dari Wira Andi. Bunda, kalau menurut Bunda, apa yang lebih utama, keluarga atau pelayanan? Melihat Bunda kan sibuk sekali nih, kemana-mana, jalan, dia berbuat bakti sosial. Demikian, Bunda. Ini saya jelaskan sebagai penutup ya. Awalnya konflik. Saya dan Bapak konflik. Lalu kemudian saya berdoa bersama-sama mohon hikmat pada Tuhan. Bahwa Tuhan sudah memakai saya sebagai saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan telah memakai saya. Dan saya merasa bahwa apa yang Tuhan inginkan dalam hidup setiap anak manusia itu sudah seizin dan sesuai dengan rencananya. Saya lakukan bagian saya, selanjutnya adalah bagian Tuhan. Nah, bagian saya adalah bernegosiasi dengan suami. Dalam satu proses panjang, saya katakan sekali lagi proses panjang, berliku-liku, sangat berliku. Sampai pada suatu hari, suami saya mengatakan kepada saya pada saat malam hari, aku itu memiliki kamu hanya sebagai seorang istri, ibu dari anak-anak. Selebihnya itu kamu milik Tuhan. Kalimat itu meneguhkan saya dan kemudian layanilah Tuhanmu. Tuhan Allahmu. Jadi yang terbaik adalah negosiasi, pasangan yang bernegosiasi. Karena memang banyak orang perempuan-perempuan sukses itu, mohon maaf ya,
menginjak harkat martabat pria. Padahal sudah jelas bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk pria, dan wanita itu adalah penolong pria. Dalam penciptaan itu hukumnya seperti itu. Dan ada satu momentum ketika saya lebih dalam lagi dipakai Tuhan melayani dalam renungan dan pujian dalam saat teduh. Pada suatu hari saya diberi sebuah hadiah oleh suami saya, oleh Pak Anda, dan itu sangat membuat saya terharu sekali, di mana ada sebuah kotak itu di atas meja, kemudian Pak Anda mengatakan kepada saya, ini untuk kamu melayani. Dan ternyata itu sebuah mic yang saya pakai untuk melayani kemana-mana, menyanyi, berfirman, kesaksian. Mic itulah hadiah dari Pak Anda. Tanda beliau sangat mendukung saya untuk melakukan melayani. Dan perjalanan iman seseorang ketika ingin melayani adalah komunikasi. Kalau ditanya pelayanan atau keluarga, saya jawab komunikasi dengan pasangan hidup dan kemudian mengarahkan pada sebuah kebersamaan untuk melayani, itu akan jauh lebih baik. Walaupun tentu banyak saya lihat pasangan Katolik yang hebat ya, berdua-dua begitu. Tetapi kan tidak semua orang itu bisa begitu. Kita tidak bisa memasang patron orang lain di baju kita. Kita punya patron sendiri. Dukungan pasangan kita itu tidak selalu harus berdua-dua begitu. Tetapi dukungan pasangan kita itu telah menuntun kita untuk bersama-sama melayani dengan cara masing-masing. Dan itulah yang saya lakukan. Jadi dari pagi sampai malam itu ya saya pelayanan terus gitu. Walaupun tidak pelayanan yang selalu dalam gereja. Ya di dalam yayasan saya sendiri, kan Wisma Kasih Bunda ini sudah 20 tahun melayani pasien-pasien yang masuk, keluar masuk, sekolah anak berkebutuhan khusus, permintaan-permintaan, ada yang permintaan ini, permintaan itu, kemudian banyak hal, dan itu saya anggap sebagai pelayanan, termasuk yang melayani orang-orang di dalam rumah, di luar rumah. Bagaimana kita melakukan pelayanan itu bukan karena di dalam gereja atau dalam kegiatan-kegiatan gereja, tetapi pelayanan itu ya adalah setiap hari, setiap detik, setiap menit, dan itu kita persembahkan untuk Tuhan. Semoga apa yang saya ungkapkan dengan bahasa hati dan ketulusan ini berbuah satu permenungan. Memang inilah keterbatasan kita sebagai manusia yang terbatas. Ada rasa salah, penyesalan, kemudian perasaan bahwa kita tidak sempurna, dan kita tidak bisa meminta orang lain untuk suka sama kita semuanya. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Pasti ada orang yang malah pintar ngomong dan sebagainya. Tapi itulah Tuhan Allah kita yang memberkati semua kita pada malam hari ini. Terima kasih Bunda Anawanti. Kita beri tepuk tangan pada Bunda Anawanti. Terima kasih luar biasa atas pengalaman imannya, dan di penghujung acara ngopi ini kita akan berdoa dan bersyukur kepada Tuhan atas kita semua yang diberkati ini, teristimewa di hari ulang tahun perkawinan yang ke-30. Ya. Anda dan Bunda tanggal 5 September yang lalu. Terima kasih. Kami doakan dan juga untuk gereja Gianyar yang sudah diresmikan, yang dulu saya punya rencana akan hadir, tapi Tuhan belum mengizinkan, dan selamat peresmiannya. Terima kasih Bunda. Kapan lagi pasti ada kesempatan untuk datang ke Gianyar. Mari kita tutup dengan doa dan lagu penutup. Romo, nanti setelah doa sebelum lagu kita foto bersama dulu ya. Iya, baik. Kita berdoa ya.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kehadiran Bunda Ana Awanti di tengah kami di acara ngopi episode yang ke-10. Semoga sharing iman dari Bunda Ana Awanti meneguhkan iman, pengharapan dan kasih kami untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap perjuangan siara hidup kami. Semoga kami mengandalkan Tuhan dalam doa dan dalam kesulitan apapun tetap ingat akan Tuhan yang kami imani. Semoga sharing iman ini meneguhkan semua orang peserta Ngopri episode yang ke-10 ini. Berkat-Mu kami mohon untuk Pak Anda dan Bunda yang berulang tahun ke-30 perkawinan mereka. Semoga Kau berkati, Kau berikan kasih, kesejahteraan dan keharmonisan. Berikan juga kesehatan bagi siapapun peserta yang hadir di sini. Berikan kekuatan iman dan berkat-Mu melimpah bagi siapapun yang berbuat baik untuk acara ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita foto bersama dulu. Silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk foto bersama, tolong dihidupkan semua kameranya, ya. Oke, dihidupkan semua kameranya. Saya akan ambil foto 2 kali, karena Bunda malam ini pesertanya luar biasa banyaknya nih, ya. Ini fansnya Bunda banyak nih. Jadi kita kan, ya 1 page nggak cukup nih Romo, saya harus 2 kali foto. Baik, sudah siap semuanya. Di gereja lama itu. Oke, semuanya sudah pasang tampang cantik. Oke. Siap ya? Oke, menghadap ke kamera semuanya ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Halaman 2, maklum. Baik, yang di halaman 2 ini masih banyak. Oke, tolong dihidupin lagi kameranya dong, teman-teman sekalian. Masih ada yang belum hidup. Ayo, dihidupin kameranya. Oke, sudah siap semuanya. Oke, siap ya? Hadap ke kamera. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Silakan Romo. Ya. Terima kasih. Sekarang kita dengarkan lagu penutup dari Persekutuan Doa Aloysius Gonzaga Denpasar. Baik, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bunda Ana Avanti, Romo, dan saudara-saudara sekalian. Mari kita tutup acara kita pada malam hari ini. Kita mau angkat satu pujian. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita yakin dan percaya bahwa kita adalah umat-umat Allah yang telah dipilih. Kita lebih dari pemenang, kita telah dikuatkan melalui sharing pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita angkat pujian kita pada malam hari ini. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kita mengerjakan Yesus saja segala raja. Haleluya.
Terima kasih, terima kasih. Bunda, terima kasih. Terima kasih Bunda, selamat malam semuanya. Selamat malam. Kumpul, terima kasih. Terima kasih Bunda, sampai jumpa. Sampai jumpa. Jumpa.